Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Banyak pertanyaan teman-teman ya untuk mengenai antena mini yang udah kita buat ini ukuran 1 jengkal kurang, malahan 1 jengkal malah lebih tangan saya daripada antenanya. Jadi ini akan kita bahas skemanya. Jadi buat teman-teman yang ingin menyimak video ini, jangan di skip karena nanti akan saya tampilkan skemanya untuk Anda dan bagaimana kita membuat sebuah antena military emergency system ini ya. Jadi ini antena sejenis antena militer ya. Jadi antena militer itu singkat, ringkas ya, kemudian cepat dan maksimal. Jadi dalam keadaan situasi yang emergensi, kita membutuhkan sesuatu yang cepat, ringkas, tapi maksimal. Nah, makanya saya terus membuat sebuah formula untuk teman-teman AMSATer semua yang ada di dunia tentunya ya. Bukan terkecuali hanya di Indonesia, tapi di luar juga boleh. Semuanya bisa mengikuti dan mohon maaf bagi yang di luar Indonesia, kalau Malaysia masih bisa ngerti bahasanya, tapi kalau sudah di luar Indonesia mereka kadang-kadang nggak ngerti. Tapi nggak masalah, nanti bisa lihat skemanya ya. Nanti bisa lihat skemanya. You can see the scheme by my antenna because this language just Indonesian language spoken now. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi nggak bisa pakai bahasa Inggris. Nanti saya diprotes banyak orang karena saya nggak pintar bahasa Inggris. Tapi sebenarnya orang luar juga pinginnya biarpun nggak fasih-fasih amat, ada 1-2 yang dimengerti. Tapi ya kadang-kadang ya itulah, namanya juga yang nonton banyak, jadi komentarnya macam-macam. Oke, langsung aja teman-teman, sebelum kita bahas antena ini, saya ngopi dulu. Nanti saya kadang-kadang dibilangin kok kopinya lupa lagi. Nah, kita ngopi dulu ya, pagi-pagi kita ngopi. Alhamdulillah. Oke. Jadi buat teman-teman semua ya, sebenarnya bahan ini sangat sederhana ya. Saya lupa ya, satu lagi ya, saya mau ambil. Ya, jadi bahan dasar ini sebenarnya antena ini kebanyakan dari sekitar 80% itu bahan tukang. Jadi boomnya saya menggunakan pipa PVC ya. Pipa PVC ini ukuran 3/4 inch. Jadi nanti Anda bisa beli klem pipa air panas yang 3/4 in. Nah, nanti linknya saya akan taruh di deskripsi ya, supaya teman-teman nanti kalau nyari klemnya nggak usah nanya-nanya klemnya beli di mana, kemudian ukuran klemnya. Jadi ini klem pipa air panas atau PPR kalau nggak salah ya, pipa PPR, klem pipa PPR itu ini ukurannya 3/4 pipa PVC-nya ya. Oke. Kemudian yang kedua kita butuhkan untuk shocknya. Jadi sambungan antara boomnya kan kita potong-potong nih. Nih kita potong menjadi 5 ya, menjadi 5 bagian. Itu saya untuk nyambungkannya pakai yang setengah in, masuk pas nih, ngepres. Kalau misalnya Anda dapat yang longgar, ya nanti Anda lem aja di sini, dilem. Terus masukin supaya kenceng, nanti yang sini nggak usah dilem untuk masuk ke pipa selanjutnya ya, seperti itu. Jadi hanya membutuhkan boom dari pipa PVC 3/4 dan pipa PVC setengah in. Jadi ini ukurannya kurang lebih 20 cm ya, satu begini 20 cm-an ya, satu seperti ini 20 cm. Jadi kali 5 aja, 20 cm kali 5 berapa? 60 ya? Oke, sekitar itu ya.
100 malah. 20 kali 5 kan 100. Udah 1 meter ya. Jadi nanti jadi 1 meter nih. Jadi 1 meter kalau 20 cm ya teman-teman ya. Jadi nanti Anda tinggal atur seperti apa untuk apa namanya membuat antena ini menjadi lebih baik gitu ya. Oke, kalau sudah kita siapkan pipa PVC, kita terus siapkan lagi meteran ya. Meteran tukang nih, meteran tukang yang seperti ini ya. Kalau bisa Anda cari yang warnanya itu doff ya. Warna doff. Jadi kalau warna doff itu dia lebih cenderung gampang kita ngecatnya ya. Kita ngecatnya itu nggak lari-lari ya. Kita ngecatnya nggak lari-lari. Kalau kalau kita ngecatnya lari-lari kan nanti apa namanya catnya gampang luntur ya. Kalau ini sebenarnya juga luntur, cuman lama ya. Jadi kuncinya pertama cari meteran yang warnanya doff. Ya, jangan yang meling-meling. Ini doff ini. Supaya nanti Anda gampang menyoldernya. Jadi ini nanti soldernya gampang ya. Soldernya gampang kalau yang doff. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu tadi klem pipa PPM-nya sudah ya, PPR-nya udah ya. Kita jelaskan. Jadi kita butuh ini klem pipa PPR untuk air panas yang ukurannya ini pipa 3/4. Nanti linknya saya kasih lah. Jadi kadang-kadang itu ukurannya beda-beda sih. Air panas itu antara air panas dengan pipa biasa itu jenis ukurannya beda. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah kita apa namanya persiapkan bahannya, kemudian Anda siapkan kabel koaksial. Kabel koaksial RG58. Nah, kabel koaksial RG58 ini tolong Anda cari yang benar-benar RG58 dari Belden, kalau bisa dari Belden yang dual braid. Nah, dual seal maksudnya, dual seal. Jadi yang pertama ground sendiri, kemudian yang kedua ada aluminium foil di tengahnya ya. Jadi ada aluminium foil, baru kabel groundnya, serabut groundnya, sehingga lebih bagus untuk sistem groundingnya. Jadi itu kemudian antara inner sama outernya itu warnanya silver. Jadi warnanya silver, bukan warna tembaga atau apa, tapi warna silver. Itu ciri-ciri kabel yang bagus digunakan. Kemudian untuk pelindung innernya itu transparan. Jadi bukan yang warna putih ya. Jadi tengahnya itu yang untuk plastik melindungi innernya itu, dia bukan yang putih yang nggak kelihatan itu putih, bukan putih susu, tapi dia bening kayak kalau kita melihat kabel Belden 9913 seperti itu. Ya. Oke, itu jenis kabel yang mungkin bisa digunakan. Tapi tidak menutup kemungkinan kabel lain juga bisa. Tapi ukurannya Anda cari sendiri ya. Kalau kabel yang saya sebutkan tadi panjang jumpernya 88 cm. Jadi Anda potong nih, benar-benar Anda potong ya, ujung sampai ujung 88 cm. Nah, setelah itu Anda pasang koaksial, Anda solder di antenanya, jangan ada yang dipotong lagi. Jangan ada yang dipotong lagi. Ya, jangan ada yang dipotong atau dikurangi. Nah, jadi silakan atur nanti kabelnya seperti itu. Kalau jenis kabelnya sama dengan yang saya sebutkan tadi, jumpernya ukurannya 88 cm dari konektor itu ke antena, ya. Nah, kalau untuk jenis kabel yang lain itu Anda harus cari. Karena ini khusus kabel yang saya hitung tadi itu 88 cm. Nah, nanti dibilang ini ada hitungannya, enggak ada hitungannya. Ini adalah suatu percobaan. Jadi tidak dimasukkan ke hitungan. Jadi nanti ada hitungannya gimana Pak? Itu kabelnya bisa dapat 88 enggak. Jadi itu berdasarkan percobaan. Jadi berdasarkan percobaan kita dapat nanti paling Anda kendalanya nanti ada di UHF. Kalau Anda tidak sama dengan ukurannya, nanti akan kendalanya di UHF. Itu aja. Tapi kalau VHF pasti dapat.
Rata-rata teman-teman ketika nyeting antena ini di VHF-nya dapat. Nah, mereka mengeluhnya hanya di UHF. Oke. Nah, sekarang kita akan sekali lagi mendemokan kepada Anda supaya tidak lupa, ya. Supaya tidak lupa antena yang kita demokan kemarin, yang kita review ini kan seperti ini ya. Jadi ini masuk di dalam pipa PVC 4 inch. Ini 4 inch ini. 4 in, bukan yang tebal, yang biasa aja ya. Kalau yang tebal mahal. Nah, kita bagi jadi 5 kan itu ya, jadi 5 seperti ini. Ya. Jadi 20 cm udah sama ininya ya. Jadi 20 cm udah sama ini. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan bahas langsung skemanya. Jangan di skip ya, jangan di skip karena ini skema dari antena ini untuk kita buat dan nanti saya praktek pasang lagi secara manual. Oke, kita bahas skemanya. Nah, ini dia skema dari antena military emergency. Jadi ini antena memang khusus kita persiapkan, saya persiapkan untuk antena emergency untuk kebencanaan yang sebenarnya desainnya waktu itu antenanya agak gede ya. Waktu itu saya sebenarnya menciptakan antena ini ketika saya akan berpergian kemanapun, itu saya bisa membawa antena ini. Dulu ukurannya masih besar, kemudian saya berpikir lagi ketika memang benar-benar terjadi bencana, kita nggak mungkin membawa sesuatu yang berat dan besar ya, sehingga saya kemudian menciptakan sebuah antena yang kecil dan ringkes dan sesuai dengan kebutuhannya, dan itu antena yang sangat rigid. Jadi gimana ya, antena itu mau dibanting di pelintir-pelintir gini, seperti begini, dia akan kembali normal utuh seperti awal. Itu yang saya bilang antena yang sistem militer seperti itu ya, tidak mudah rusak, tidak mudah peot, tidak mudah berubah, sehingga saya lebih senang menggunakan meteran ini sehingga dia ukurannya tetap stabil, tidak berubah-berubah. Oke. Nah, ini bisa Anda screenshot karena saya pelan-pelan menjelaskan kepada Anda semua untuk sebuah skema dari antena yang saya buat original dari saya untuk Anda semua. Jadi di sini ada dua elemen VHF ya. Kemudian di sini ada 3 elemen UHF. Masing-masing sudah saya kasih ukurannya. Untuk yang reflektor itu 103 cm, kemudian yang drive 93,3 cm, kemudian spasi itu dari reflektor ke drive-nya 48,3 cm. Kemudian kita masuk ke UHF ya. Itu elemennya, reflektornya 36 cm, drive-nya 27, director 1-nya 23,3 cm, spasinya 0. Kemudian dari reflektor ke drive itu 21,5 cm. Kemudian sementara dari drive ke director 1 itu 27,3 cm ya. Seperti itu ya. Jadi ini spasi antar elemen ya. Jadi kalau dari sini dia bukan 27, nanti ditambah sama ini kalau dari sini ya. Tapi ini saya antar elemennya. Jadi ukurannya seperti itu. Nah, kabel jumpernya kita menggunakan kabel RG58 yang saya sebutkan tadi 88 cm. Ya, itu dia penjelasan saya tadi mengenai antena military emergency ya. Communication satelit. Jadi untuk komunikasi satelit. Sebenarnya bukan hanya untuk komunikasi satelit. Antena ini bisa Anda gunakan untuk fox hunting juga bisa. Untuk Anda komunikasi harian juga bisa. Untuk ketika Anda berpergian Anda gunakan untuk misalnya Anda di laut atau apa. Itu juga bisa. Nggak ada masalah. Jadi memang prinsipnya antena ini adalah antena yang digunakan untuk keperluan darurat ya, emergensi. Kalau Indonesia kan darurat, jadi keperluan darurat.
Jadi darurat itu adalah sesuatu yang kita butuhkan di keadaan yang tidak menentu. Jadi darurat itu datangnya kapan saja, mau besok, mau nanti, mau lusa, mau hari ini, mau berapa jam ke depan, mau berapa menit ke depan, itu kita nggak tahu. Jadi itulah yang makanya saya mencoba untuk membuat antena ini yang ringkas, cepat, sehingga Anda bisa menggunakannya secara maksimal. Aduh, kita ngomong kelamaan, ngopi lagi. Ya, udah kita ngopi lagi. Nah, sekarang kita praktek nih. Dikasih waktu ya, dikasih waktu. Ini kita mulai start. Kita mulai start pasang. Kita butuh berapa menit untuk bisa memasang antena ini ya. Ini antena emergency communication military system ya antenanya. Jadi kita akan coba mulai start, buka, tutup, pasang. Oke, Anda lihat. Saya akan pasang. Seberapa cepat kita memasang atau menggunakan antena ini. Jadi semuanya susunannya udah saya atur. Sehingga tidak akan tertukar ya. Jadi teman-teman bisa membuat antena ini tanpa harus menggunakan baut. Jadi antena tidak ada menggunakan baut, tidak ada menggunakan lock yang khusus. Jadi langsung aja pasang sesuai dengan tanda yang sudah kita buat, sehingga tidak akan ada pergeseran yang jauh dari posisi pada saat kita matchingkan antena ini. Jadi ini saya masih bisa masang sambil ngomong ya. Kalau mungkin antena yang lain kita nggak bisa sambil ngomong ya. Oke, setelah itu kita masang reflektor dulu untuk VHF. Kita pasang reflektornya untuk VHF bagian belakang sekali ya. Jadi pasangnya itu ditekan aja teman-teman ya, ditekan. Kita ambil posisi seperti ini, kita tekan ke bawah. Ya, langsung. Jadi ada pertanyaan teman-teman, bagaimana cara melepaskannya? Nanti kita kasih tahu. Cara melepaskannya juga mudah sebenarnya, lebih mudah daripada memasangnya. Oke, ini untuk UHF-nya, reflektor UHF-nya. Udah langsung. Jadi posisinya udah ada pas di tempat yang putih-putih ini yang sudah kita tandai. Ya, ini sebenarnya tidak ditandai karena di pilot atau di cat dia tidak kena cat sehingga PVC-nya tetap warna putih. Nah, itulah tanda di mana posisi dari elemen ini berada ya. Tidak bergeser sedikit, paling gesernya sedikit ya, nggak terlalu jauh ya. Kemudian ini untuk dirator UHF kita pasang terakhir ya. Jadi ada teman-teman mengatakan gimana cara lepasnya nih, saya kasih tunjuk. Lepasnya ke depan, tarik ke depan. Nah, lepas ya. Masang, tekan, selesai. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, khusus untuk melepas bagian drive itu bukan ke depan. Bukan ke depan, bukan ke belakang. Ini bisa ke belakang, bisa ke depan ya. Kalau drive khusus ke depan aja karena kabelnya di belakang sini, jadi tetap ke depan. Kalau yang ini bisa ke belakang, bisa ke depan untuk melepas. Oke. Nah, ini kita masang untuk ke drive dari VHF. Selesai. Antena sudah siap. Kenapa saya bilang siap? Selesai. Anda lihat. Kita buka aja. Ya, seperti itu. Ini juga kita buka. Nah, langsung ya. Dari ukuran sekecil ini, langsung seperti itu ya. Panjang banget ya. Dan ini juga seperti itu. Ya. Jadi tidak ada pergeseran SWR di sini karena antena ini bentuknya tidak berubah, tidak bertambah panjang, tidak bergeser, tidak bertambah pendek, semuanya fix tetap, sehingga tidak ada yang perlu disetting ulang
untuk sebuah antena militer ini ya. Tidak ada yang perlu disetting ulang. Jadi seperti ini ya. Nah, tinggal Anda luruskan lagi, kalau ada pergeseran sedikit Anda luruskan sesuai dengan apa yang lainnya. Tinggal Anda geser-geser aja sedikit pakai tangan. Nah, itu udah selesai ya, lurus, semuanya lurus. Nah, untuk pengikat-pengikatnya tadi bisa untuk ngikat bagian kabel-kabelnya supaya nggak ketarik-tarik, kita ikat kabelnya dengan pengikat elemen tadi yang kita buka tadi ya. Kan ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kita ikat seperti ini supaya dia nggak ketarik ya, dia nggak tarik ke belakang. Dan juga kita ikat seperti ini. Nah, sehingga antena ini siap digunakan. Kita gunakan untuk berkomunikasi ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi waktunya paling tidak hanya 5 menit, 5 menit itu paling lama udah selesai ya. Paling lama 5 menit udah selesai. Nah, ini saya lihat di kamera berapa menit tuh, 6 menit, padahal kita ngomong tadi sebelum bikinnya itu udah berapa menit ya. Jadi antena ini cepat sekali kita gunakan, udah siap nih, udah ready. Tinggal kalau kita mau masang tempat HT-nya di sini. Ini untuk RX, kemudian ini untuk nih sekali lagi ya teman-teman ya, untuk membuat sebuah holder atau tempat HT ini, jadi Anda pakai klem ini, klem PPR tadi, pipa PPR ya, pipa PPR air panas ini. Kemudian kita cari aluminium yang tipis, itu plat aluminium, kita gunting aja, kita bentuk seperti ini, kemudian kita bor samping kiri kanan ya, kita baut, kita mur ya, baut ya maksudnya, kita baut sini, baut di sini, selesai. Ini bisa untuk tempat HT, jadi naruh di sini, dia nggak lari-lari HT-nya, jadi tetap pada posisi boom. Jadi kita tinggal mengarahkan antena, HT-nya sudah nempel di boom, jadi nggak pusing-pusing lagi. HT-nya berkeliaran kemana-mana, HT tetap di sini posisinya, sehingga kemanapun Anda bawa antena ini maka bersamaan dengan Anda membawa HT-nya. Sangat ringan sekali sebenarnya, antenanya sangat ringan sekali. Oke, ini semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan banyak sih teman-teman bilang, tolong dibuatkan, berapa harganya? Nah itu dia. Masalahnya kalau kita sudah minta tolong buatin, itu akan beda dengan Anda buat sendiri harganya ya. Karena di sini saya juga sudah memberikan cat semuanya, di cat, kemudian Anda juga harus butuhkan lem besi untuk mengancing semua elemen supaya tidak bergerak, itu dikasih lem besi. Kemudian Anda juga harus menggunakan konektor yang bagus supaya awet penggunaannya. Kemudian Anda kalau beli ini tutup atau pipa ini nggak bisa beli potongan, ini harus beli satu lonjor itu 4 meter ya kalau pipa PVC. Ini juga harganya Anda bisa cek sendiri, yang 4 in berapa ya, harga 4 in. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk memproduksi sebuah antena, kalau hanya 1 biji kemudian kita jual, itu akan menjadi mahal. Tapi kalau kita memproduksinya banyak, itu bisa menjadi murah. Nah itu alasannya kenapa saya tidak, kalau ditanya jualan antena enggak, nah itu saya selalu bilang enggak. Karena apa? Kalau saya hanya memproduksi 1, maka saya membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara kalau saya akan menjual ke Anda menjadi harganya jadi mahal, itu menjadi tidak masuk akal. Tetapi ada sesuatu yang memang menjadi masuk akal kalau mereka menghargai karya dari seseorang yang memang itu adalah original. Jadi tidak ada di mana-mana, original, asli dari situ. Nah itu baru harga itu menjadi wajar. Tapi kalau tidak melihat dari sisi itunya, maka harga menjadi tidak wajar. Itu saya kira seperti itu ya teman-teman. Jadi harap maklum, karena saya selalu kalau ditanya apakah jual antena, nah, saya bilang tidak, karena itu tadi alasannya karena kalau kita buat biaya produksinya akan menjadi lebih tinggi kalau cuma 1 biji. Jadi kalau kita memberikan tutorial seperti ini, itu kan terserah usernya untuk membuat, jadi lebih banyak kreasinya. Saya kira itu ya teman-teman. Jadi harap dimaklumi, bukannya kita nggak mau atau saya nggak mau, karena itu tadi keterbatasan. Kalau kita mau buat banyak itu juga butuh waktu, kemudian juga apakah
memang usernya banyak apa enggak itu kan masalah jadinya. Jadi bukan masalahnya kita tidak mau buat. Jadi saya memberikan tutorial di sini supaya Anda bisa berkreasi, bisa membuat sendiri karena memang semuanya udah saya kasih. Skemanya saya kasih, caranya saya kasih, tutorial yang saya bikinkan. Artinya itu semuanya Anda bisa lakukan. Saya nggak pernah mau menyimpan sesuatu itu hanya untuk keperluan saya sendiri, tapi untuk kepentingan semuanya, sehingga Anda bisa Anda gunakan, terserah setelah itu Anda mau jual atau mau apa terserah Anda. Tapi kalau yang jelas dari saya itu adalah memberikan sesuatu yang terbaik untuk teman-teman semua. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ini mengerti. Dan tentunya jangan lupa like and share, subscribe, sehingga channel ini tetap terus berkembang. Sehingga seperti janji saya nanti di 50.000 kita akan giveaway. Bisa berupa antena emergency. Nah, antena juga akan saya kasih nanti kalau di 50.000 ya. Kita akan kasih antena spesial. Jadi spesial. Jadi antena yang saya keluarkan ini adalah antena yang spesial, ada tanda tangan saya dan itu original. Jadi kalau Anda cari di mana-mana nggak ada. Kalau yang ada tanda tangan saya berarti itu asli dari saya langsung. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Yang bicara itu yang gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat. Bye bye.